Toki toki tok, ini aku, permisilah pada alam semesta. Liburan adalah hari yang paling ditunggu setiap orang, tak terkecuali Naomi. Pegawai swasta sebuah perusahaan di Medan ini merasa begitu gembira ketika mendapat liburan gratis ke Thailand bersama rekan kerja dan bosnya. Pesawat yang ditumpangi mendarat mulus di Bandara Suvarnabhumi. Dari bandara, perjalanan diteruskan ke Pattaya menuju salah satu hotel tempat mereka menginap. Hari beranjak malam ketika tiba di hotel. Saat check-in, bos berpesan agar hanya menaruh koper di kamar masing-masing. Setelah itu kumpul kembali ke lobi untuk makan malam bersama di dekat sebuah pantai. Tok, 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 permisi, kata orang. Sebelum masuk kamar sebaiknya mengetuk pintu. Itu tanda permisi pada alam semesta. Naomi mengetuk pintu kamar hotel yang ia tempati bersama salah satu rekan kerjanya sebelum masuk ke dalam. Begitu melihat kamar berukuran luas dengan balkon, Naomi sembarang meletakkan kopernya, langsung lompat merebahkan dirinya ke kasur empuk hotel bintang 4 tersebut. Ah, begitu nyaman. Naomi menutup mata sambil merentangkan kedua tangannya. Rasa capek ini terbayarkan oleh kenyamanan kamar ini. Begitu pikirnya. Si teman sekamar memilih berselfie ria, klik sana-sini dengan berbagai pose. Naomi tak peduli, ia lebih memilih tiduran. Belum puas istirahat, si teman menginterupsi kesenangannya. Lalu permisi, turun ke lobi duluan, seperti instruksi bos. Naomi agak bandel. Naomi berpikir, begitu ia keluar, dinner bersama, pasti sudah larut malam, baru kembali ke hotel. Ia tidak bisa membayangkan bau asam keringatnya lengket seharian. Oke, kamu duluan. Aku mau mandi dulu, gerah kali soalnya. Si teman memberi kode. Ya terserah kamu deh. Ia lalu keluar kamar. Naomi ke kamar mandi, berseru gembira dalam hati. Asyik ada bathtub, aku bisa bersantai sejenak berendam. Lalu ia melucuti semua pakaiannya, bersenandung kecil di depan cermin sambil menunduk membasuh wajahnya. Saat Naomi melihat kembali ke cermin, di belakang Naomi tengah berdiri seorang hantu wanita berpakaian putih dengan rambut panjang. Wajahnya pucat pasi, seram dan dipenuhi amarah. Naomi melihat sekilas vision seutas tali dililitkan ke lehernya. Hantu itu seakan ingin mencederainya dengan cara begitu. Terkejut oleh penampakan itu, Naomi langsung loncat ke bathtub dan buru-buru menarik kerai bathtub menutup dirinya dari bayangan cermin. Bersembunyi di balik kerai, Naomi terduduk di ujung bathtub. Jantungnya berdegup kencang, kakinya lemas, tubuhnya gemetaran sambil memegang liontin Buddha. Tak henti-hentinya ia melafal semua ayat suci. Tak lama berselang, Naomi mengintip dari balik kerai bathtub. Setelah yakin hantu itu sudah pergi tanpa babi bu, Naomi langsung berlari keluar dari kamar mandi hanya berlilit handuk. Kemudian ia buru-buru berpakaian seadanya keluar dari kamarnya, turun ke lobi tanpa make up. Kok kamu lama banget? Protes rekan kerjanya. Ternyata di lobi semua orang telah menunggunya. Tanpa banyak cakap, Naomi meminta maaf, lalu segera mengajak mereka keluar makan. Pukul 12 tengah malam mereka baru kembali ke hotel setelah puas berkeliling di sekitar pasar malam Pattaya. Naomi merasa gelisah, lalu memilih berdoa. Saat itu ia melihat sebuah vision bagaimana hantu wanita itu meninggal. Ternyata hantu wanita itu dibunuh dengan kejadian sama di kamar mandi saat ia sedang membasuh wajah. Dari belakang, seseorang menjerat lehernya dengan seutas tali, tepat di depan cermin. Dari Pattaya perjalanan
dilanjutkan kembali ke Bangkok. Seusai check-in hotel, masing-masing menuju kamar. Ternyata kamar Naomi berada paling ujung di antara grup mereka, terletak sedikit berjauhan. Dan kali ini ia sendirian karena teman sekamarnya memilih tidur bertiga bersama teman yang lain. Tok, 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 permisi. Naomi mengetuk pintu kamar. Belum sempat masuk ke kamar, ia melihat bos membawa koper hendak masuk ke kamarnya. Naomi langsung buru-buru menghampiri bosnya untuk tukaran kamar. Kamar bosnya di urutan kedua terakhir, namun masih berdempetan dengan kamar-kamar teman yang lain. Beda dengan kamar Naomi, letaknya terpisah sendiri agak jauh dan berada di ujung sudut. Bosnya sempat curiga kenapa Naomi ingin tukaran kamar. Tapi Naomi cerdas, ia beralasan ia tidur sendirian dan kamarnya pun di ujung. Jika terjadi suatu bahaya, bisa-bisa tidak ada yang tahu. Beda dengan si bos yang punya teman sekamar. Diberi alasan yang cukup masuk akal, akhirnya bos menyetujui. Keesokan pagi, saat sarapan bersama di restoran hotel, bos dengan wajah lesu memijit leher dan kepalanya akibat kurang tidur. Lalu ia bercerita, "Kurasa kamarku ada hantunya. Aku diganggu terus semalaman hingga enggak bisa tidur nyenyak." Naomi yang mendengar cerita itu senyum-senyum. "Ah, jangan-jangan kamu sudah tahu kamar itu enggak beres." "Iya kan?" Bos langsung menuduh. Naomi hanya nyengir. Saat mengetuk pintu kamar tersebut, Naomi memang sudah merasakan getaran aneh dan mendapat firasat buruk. Tapi ia tidak bermaksud mencelakai orang dengan tukaran kamar. Hanya saja kadang orang yang tidak memiliki indera keenam, efek gangguan yang dirasa tidaklah sebesar orang yang memiliki kepekaan lebih seperti dirinya. Naomi lalu menceritakan kejadian di Pattaya. Semua orang yang mendengar bergidik ketakutan.